Halo YouTube, selamat datang di video saya. Video saya hari ini menceritakan tentang motor listrik Sunra. Bagi yang belum nonton part pertamanya, ntar saya sertakan di linknya ya, di bawah ya. Ini lanjutan untuk ya modif-modif sedikit lah. Jadi kan saya juga lagi mencari tahu barang-barangnya yang cocok itu apa ya. Karena agak berbeda sedikit sih sama dengan motor bensin ya ini ya. Di ini saya lagi mau ganti ini karetnya ya. Ini yang sebelah sudah saya buka. Jadi ini kalau yang ini sebelah sini, yang sebelah gas ini bukanya itu nggak bisa kalau cuma sekedar apa ya, dicolok pakai angin gitu loh. Kan jadi mau nggak mau ya mesti di black. Jadi di black ini masih, jadi mesti dirusak kalau yang sebelah sini, karena ini di lemnya ini luar biasa gitu loh. Kalau untuk yang sebelah marinya ini ya cukup pakai angin ini kompresor lah. Jadi ini disemprot juga udah keluar sih. Itu disemprot begini keluar juga. Itu ya kayak motor bensin lah istilahnya. Tapi kalau yang sebelah sininya pokoknya mesti dirusak, di black pun juga ya masih nempel, masih susah juga untuk dibukanya karena remnya lumayan banyak dan lumayan keras gitu. Dan ini juga ya plat nomornya juga belum keluar juga sih, karena kan katanya sih bilangnya sih 3 minggu. Jadi ini gripnya ini saya mau ganti dengan ya ini sih saya juga tidak dapat sponsor ya, maksudnya memang karena belinya langsung aja gitu loh. Ini sama ini piringannya juga saya mau ganti juga, tapi piringan ini untuk secara lubang ya yang 3 ini ya, ini kan lubang ini kan juga 3 tuh, 1 2 3. Nah ini lubang ini langsung duduk gitu loh. Tapi permasalahannya kan kalau yang ini piringannya ini datar gitu loh, lurus. Nah kalau yang ini rada sedikit ada bengkokannya, ini kelihatan ya di sini ya tuh ya. Nah ntar ini saya masih mesti ukur ini bracketnya. Saya di sini dibikin kayak macam kayak ring gitu ya, ring bulat gitu, tapi dari aluminium, maksudnya tinggi ini sama ini bedanya berapa mili gitu loh. Saya ini lagi sedang mengukur sih semuanya sih. Terus kalau untuk ini pala babi juga kayaknya mesti tambah bracket, karena ini kan ukurannya, yang ini saya ukur ke sini 17 ya, kalau yang ini kan 19. Jadi mungkin ini mesti mundur ini yang 2 baut ini ya, jadi mesti ada tambahan bracket. Kalau untuk jarakannya sih ini masih cukup jauh gitu loh, nggak masalah. Ibarat kata ya untuk pengereman mungkin pasti lebih bagus lah, karena kan lebih besar gitu. Ini bukannya saya ini ya mempromosikan merek ini ya, karena saya juga tidak dapat sponsor atau endorse gitu. Jadi ya karena kebetulannya jadi belinya langsung 1 set. Ini terus udah habis itu untuk ini sebelah sini, ini jalunya ini saya belum ketemu ya, karena ini kan ada jeda gitu loh. Ini stangnya, ini selongsongnya, jadi tuh kelihatan ya. Nah ini jalunya itu jadi mesti yang modelnya mesti ada rada ngambang gitu. Jadi saya belum ketemu mau carinya yang model seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada jalu, ini posisi rem itu, nah ini. Nah jadi nongol, kadang kalau misalkan jatuh jadi kena bentur itu ininya ya, kalau nggak bengkok begini mungkin patah, misalnya begitu. Kalau yang bagus itu kan ada ya, walaupun jalu cuma plastik ya, atau ya jalu besi atau apa gitu, paling enggak andai kata misalkan distandarin lepas jatuh ya kan kena jalunya dulu, handlenya ya nggak kenapa-napa. Ya bukan nggak kenapa-napa sih, tapi paling tidak lebih aman, istilahnya begitulah. Jadi ini sekarang saya mau pasang dulu, ini pasang klipnya dulu. Kalau piringan ya saya masih ngukur bracketnya seperti apa ya. Ini sekarang saya mau pasang dulu.
Ya, inilah hasilnya seperti ini ya. Ya, lumayan sih. Tinggal saya mesti ukur juga ini sih. Di berjarak juga ya ini. Jalunya jadi mesti modelnya yang ada bandulnya rada ngambang gitu loh. Saya juga lagi mencari jalunya. Ini juga sama ini. Jadi kalau misalkan dia rapat pasti ini gasnya kan tidak bisa diputar. Nah ini untuk pasangnya ini ya itu tinggal masukin angin aja sih. Jadi kalau bilang perlu dilem ya nggak perlu dilem sih. Selama ntar anginnya ini ya kita pencet-pencet, ntar anginnya kan juga keluar sendiri. Ntar juga ya akan keras juga dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dilem sih sebenarnya sih. Karena juga kan grip gasnya ini kualitasnya lumayan ya. Ya bukan membanggakan merek ini sih, tapi masnya yang pernah saya pakai gitu lumayan gitu loh grip gas ini. Jadi nggak mungkin masnya keputar gitu, misalnya digas gini dia bisa putar gitu, nggak bisa begitu gitu. Pokoknya dia tetap diam walaupun tidak dilem. Jadi nggak perlu lem ya untuk masang berikutnya, tinggal langsung masukin aja. Tinggal ya entah mungkin ini saya sekarang tinggal kerjain yang ini aja, piringannya ini mesti bikin bracketnya berapa ya. Tapi mungkin tadi video berikutnya ya, supaya videonya juga tidak terlalu kepanjangan ya untuk video yang ini ya. Jadi ya untuk video ini saya rasa cukup sekian ya. Jadi ya cukup sampai di sini dulu. Nanti ntar modif berikutnya ya mungkin kalau bisa sih sekalian saya mau pasang ini piringan sama ini saya mau tes ini shock breakernya. Di shock breaker depan belakang ya, maksudnya cocoknya pakai apa gitu. Terus kalau depannya itu rasanya seperti apa gitu ya. Kita tunggu sajalah video berikutnya ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Jadi bila ada salah-salah kata atau apapun ya maaf ya. Jadi kalau misalnya ada salah ya ntar dikoreksi aja lah. Bisa dibantu-bantu dengan komennya, like, subscribe, juga di share aja ya ke seluruh dunia biar videonya banyak yang tahu gitu loh ya. Walaupun modifnya sih sedikit-sedikit, karena kan juga modifnya kan juga butuh dana, juga butuh banyak barang yang mesti dicoba juga, karena kan nggak ada yang nggak motor listrik ini kan nggak tahu gitu loh, maksudnya sama dengan apa gitu ya. Cukup sekian ya dan terima kasih.